Surabaya Musik Enak seharian. Kembali lagi bersama saya Manda Herani, sahabat Prima di program terbaru Ngopi Pagi, ngobrol inspiratif pagi di Prima Radio. Prima Radio, musik enak seharian. Baby, don't you ever go. Don't let the world take your smile, my cookie. This feeling can't be denied. Baby, don't you ever go. Grabbing you breathing, I can't see anything, 'cause my everything is you. Prima Radio, musik enak seharian. Prima Radio, musik enak seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi kita bergabung dalam webinar Komnastik Jatim, Dampak COVID-19 Membuat Pelajar Semakin Pintar atau Semakin Bodoh. Persembahan dari Komnastik Jatim didukung oleh MSU Indonesia, Kata Hati Institute, dan Prima Radio Surabaya. Dan kali ini adalah webinar kedua lanjutan dari webinar yang kemarin. Kita sudah dengarkan dari pemaparan Bapak Bagus, Bapak Kunjung, dan Ibu Eka. Dan webinar kali ini akan dilanjutkan sampai besok. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bisa langsung bergabung dengan kami. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan sertifikat, bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di bawah dan melakukan konfirmasi bukti transfer kepada nomor yang ada di bawah. Dan donasi yang Bapak Ibu berikan kami akan serahkan kepada teman-teman kita, yaitu teman-teman ABK, disabilitas, GTT, dan PTT. Dan hari ini kita akan membahas lebih praktikal, lebih kenyataan di lapangan seperti apa untuk para guru. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengikuti webinar kali ini. Dan Bapak Ibu bila ada pertanyaan langsung Bapak Ibu bisa sampaikan di fitur live chat yang ada di sebelah kanan dari video Bapak Ibu di YouTube ya. Jadi untuk memulai webinar kali ini kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Bapak Kunjung selaku Ketua Komnastik Jatim. Silakan Pak. Terima kasih Mas Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Halo sahabat Prima dimanapun berada. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam acara webinar Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa pada pagi hari ini kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mana beliau-beliau ini adalah pelaku ada di lapangan, khususnya guru-guru yang setiap hari beliau-beliau ini terkait dengan kegiatan-kegiatan praktek untuk siswa-siswa yang sekolah di tingkat kejuruan. Bapak Ibu dan sekalian, pada pagi hari ini jangan lupa sekali lagi kami mohon untuk bisa mengikuti kegiatan webinar Komnas Pendidikan ini sampai selesai. Dan jangan lupa nanti ada evaluasi, feedback dari panitia yang sekiranya nanti Bapak Ibu bisa isi dan kemudian dikirimkan kembali kepada panitia. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Bagus. Seperti biasanya ya Pak. Kita bertemu lagi Pak dari MSU Indonesia. Dan hari ini kita ditemani juga oleh Bapak Udin,
yaitu Guru Teknik Desain Permodelan dan Informasi Bangunan dari SMK Negeri 3 Surabaya. Selamat pagi Pak Udin dan Ibu Diana dari Guru Instalasi Teknik Tenaga Listrik dari SMKN Surabaya juga, SMK 3 Surabaya ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak, Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Gimana proses mengajar ini, proses PJJ ini sampai saat ini? Masih lancar? Alhamdulillah masih lancar. Pak Bagus gimana Pak Bagus kabarnya? Luar Masih biasa sehat, dong. luar biasa? Ya. Oke. Setiap hari selalu bersemangat. Harus selalu semangat ya kita dalam menjalani apapun, kita harus selalu positif. Yes. Seperti kemarin dari kata-kata Bu Eka ya. Betul. Melihat segala sesuatu kita harus bahagia. Betul. Agar kita melakukannya dengan sepenuh hati. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke tema kita hari ini. Kita akan membahas lebih rinci, lebih jelas tentang kasus-kasus di lapangan dan apa yang dialami oleh para guru sehingga pembelajaran hari ini kita bisa aplikasikan dalam pembelajaran jarak jauh kita hari. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak Bagus. Jadi menurut Bapak bagaimana sih Pak metode PJJ efektif Pak? Oke, yang pertama saya akan membahas lebih dahulu tentang keuntungan kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ya. Yang pertama tentunya PJJ dapat dilakukan tanpa batas waktu dan tempat sehingga apa yang kita berikan saat ini tentu saja juga akan tetap bisa kita berikan kapanpun, mungkin di semester depan atau semester berikutnya gitu ya. Karena apa? Apa yang sudah kita buat, misalnya sebuah video pembelajaran dan sebagainya, kita bisa jadikan sebagai juga media pembelajaran pada waktu-waktu berikutnya. Kemudian mereka juga bisa melihatnya, kalau itu berupa video ya, mereka juga bisa melihatnya kapanpun dan dimanapun. Kemudian dapat mengakses dan mereview materi berulang-ulang. Karena kalau Anda menyimpan video misalnya atau pembelajaran secara online yang tersimpan di internet, mereka juga tetap bisa melihatnya berulang-ulang. Berbeda dengan kalau kita hanya bertatap muka di kelas, ya mereka penangkapannya ya hanya pada saat di kelas. Tetapi setelah pulang ke rumah mungkin mereka lupa. Betul. Gitu ya. Tapi kalau dengan online mereka bisa mereviewnya berulang-ulang. Kemudian sebenarnya relatif lebih murah. Karena kita bisa bikin sekali tapi bisa untuk berkali-kali gitu ya. Benar. Dan ongkos transportasi juga nggak ada karena mereka nggak perlu datang ke sekolah dan kita juga nggak perlu gitu ya. Betul. Oke, kemudian belajar sesuai percepatan belajar siswa. Jadi mereka akan mempelajari materi yang saat ini sudah mereka kuasai. Setelah mereka kuasai baru mereka beralih ke materi berikutnya. Berbeda dengan kalau kita tatap muka. Kalau mereka belum sampai di step ini, seringkali kita lewatin aja gitu. Tapi kalau dengan PJJ mereka bisa memilih pembelajaran yang sesuai dengan saat ini, keadaan mereka saat ini atau apa yang mereka sudah kuasai, baru mereka beralih ke materi berikutnya gitu ya. Kemudian menambah keterampilan komputasi, di mana mereka juga harus berinteraksi dengan dunia digital. Secara otomatis mereka dipaksa untuk melek teknologi. Kemudian transparansi dalam tugas dan penilaian, karena penilaian dan tugas tentu saja ketika kita misalnya lewat Zoom gitu ya, atau lewat mungkin Google Meeting dan sebagainya, kita perangkat-perangkat online, kita bisa langsung melihat interaksi dengan siswa dan siswa yang lain juga melihat interaksi yang sama gitu ya. Kemudian tapi memang juga ada tantangannya, ada keterbatasan sarana, kurang interaksi dan pengalaman baru yang tidak mudah. Nanti kita akan bahas bersama. Kalau tadi pertanyaannya adalah tentang metode PJJ yang efektif. Yang pertama, saya akan sebutkan dulu ini ya. Ada dua metode pembelajaran, ada namanya sinkronus, pembelajaran tatap muka seperti menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, atau juga ada banyak ya. Itu sinkronus, jadi langsung bertatap muka. Sementara ada lagi asinkronus, itu pembelajaran namun tidak mengharuskan tatap muka. Jadi bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Classroom, atau juga kalau yang pernah diajarin bikin pakai Moodle gitu ya, dimana mereka belajar tapi tidak harus langsung sinkronus atau tidak bertatap muka secara digital gitu, secara langsung. Jadi bisa gunakan dua hal, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau berkaitan sama pembelajaran dengan siswa, yang terpenting sebenarnya adalah engagement. Bagaimana keterikatan hubungan kita dengan siswa itu terjalin dari yang pertama emotional, behavior, dan kognitif. Jadi yang pertama melibatkan emosi, perasaan, interaksi itu ya sangat dibutuhkan ketika kita memberikan pelajaran kepada siswa, itu secara emosional. Kemudian secara behavior itu terkait sama, tentu saja dalam sekolah itu harus ada namanya kehadiran, keterlibatan,
partisipasi, keikutsertaan gitu ya. Kemudian secara kognitif itu ada bagaimana mereka bisa benar-benar belajar sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi tetap 3 hal ini itu sangat berkaitan erat ketika kita menyampaikan pelajaran jarak jauh, yaitu secara emosional, behavior, dan kognitif. Bagaimana tetap peran guru adalah memberikan semangat bagi mereka. Secara emosional juga kita membuat mereka terlibat bukan hanya secara akal tapi juga secara emosional. Dan juga kita harus jaga keterlibatan mereka. Bagaimana partisipasi mereka, keikutsertaan mereka, dan tentu saja materi kita juga penting. Dan oleh sebab itu ada 3 langkah penting gitu ya dalam PJJ ini. Dan tolong kasih tahu kalau kecepatan ya. Oh iya, oke. Saya kebiasaan ngajar cepet banget. Gitu. Kemudian yang pertama adalah membangun social engagement. Ya Bapak Ibu sekalian, yang paling penting pertama adalah membangun social engagement, di mana berinteraksilah dengan baik dengan siswa meskipun jarak jauh. Jadi ada interaksi siswa dengan guru. Selain itu yang penting dalam pelajaran jarak jauh yang tidak bisa kita lupakan adalah harus ada interaksi antar siswa. Siswa dengan siswa, terus interaksi siswa dengan sekelompok siswa. Jadi ada kerja kelompok gitu ya. Tetap walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi secara digital kita juga harus mengusahakan tetap ada interaksi antara siswa dan sekelompok siswa. Betul. Karena tetap kita adalah makhluk sosial ya. Jadi tetap harus berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, kemudian siswa dengan sekelompok siswa, dan tentu saja social engagement yang penting adalah guru dengan sekelompok siswa. Jadi bukan hanya kita misalnya WA pribadi, berkomunikasi pribadi karena mungkin dia ada satu hal yang lebih kesulitan untuk menerima gitu secara pribadi siswa guru dengan siswa, tapi tentu saja yang biasa kita lakukan adalah guru dengan sekelompok siswa. Itu social engagement. Kemudian ada activity engagement, yaitu kegiatan siswa tadi secara behavior yang mereka harus terlibat, mereka harus hadir, mereka harus berpartisipasi, mereka harus ikut serta. Kemudian aktivitas pembelajaran juga benar-benar harus terukur bahwa mereka secara kehadiran jelas, sama seperti kita sekarang lagi webinar, tetap ada daftar absen. Oke, gitu betul ya. sekali. Bahwa Anda benar-benar hadir, datang dan melihat gitu ya. Itu ada activity engagement, dan yang penting biasanya adalah learning engagement, di mana kita harus benar-benar menyampaikan materi kita dan sungguh-sungguh mereka bisa menerimanya dengan baik. Jadi engagement learning, nanti ada evaluasi pembelajaran, kemudian mereka juga memberikan resume atau kesimpulan sehingga kita jelas bisa mengukur secara learning mereka engage dengan kita apa enggak. Jadi ada social engagement, activity engagement, dan learning engagement. Jadi ini jangan dilupakan meskipun kita tidak bertatap muka. Jadi walaupun secara jarak jauh, tetap ketika hal ini social engagement, activity engagement dan juga learning engagement atau yang biasa kita sebut sebagai emotional, behavior, dan kognitif itu tetap kita lakukan meskipun jarak jauh. Nah, kegiatannya apa? Ya, nanti kita akan berbincang tentang prakteknya di lapangan ya. Kegiatannya apa? Yang pertama, social engagement tentu saja ketika kita di awal sebuah pembelajaran, sapalah siswa kita. Menyapa mereka. Kemudian tetap punya emotional relation. Jadi tetap bukan hanya kita datang sebagai guru atau dosen yang menyampaikan materi, tapi tetap berinteraksilah secara emosional, seharusnya mendengarkan mereka, bertanya tentang kabar mereka, tentang keadaan mereka saat ini gitu ya. Baik itu ketika kita dalam guru dan sekumpulan siswa, atau bisa juga kita tetap setiap hari siswa dengan guru atau guru dengan satu orang siswa, kita tanya mereka dengan WhatsApp mungkin. Itu social engagement. Kemudian setelah kita kalau di pembelajaran jauh gitu ya, jarak jauh, kita sapa mereka, baru mereka juga harus diajak untuk ada activity. Jadi dari sosial terus kemudian activity tadi. Iya, activity gitu ya, activity sambil kita juga learning tadi. Jadi menyampaikan materi tapi jangan lupakan ada activity. Sebagai contoh dasar yang sering kita lakukan adalah bikin icebreaker. Memang susah ya jarak jauh tetap icebreaker. Tapi setidaknya ada hal-hal yang misalnya tentang pertanyaan apa gitu ya yang membuat mereka, misalnya contoh gini ya. Silahkan kita tebak-tebakan atau apa. Jadi
kalau yang bisa jadikan gambaran adalah tetaplah lakukan interaksi walaupun kita jarak jauh, tetapi tetap kita seperti tidak ada jarak dan tidak terpisah oleh jarak dan tidak waktu. bisa jarak dan waktu gitu ya. Jadi kayak seperti di kelas. Memang susah karena kita berhadapan dengan kamera ya, bukan berhadapan dengan mahasiswa langsung. Tapi sekali lagi ini kan yang sinkronus. Kalau asinkronus ya tetap mereka diajak untuk ayo baca buku dari halaman segini, nanti setelah dibaca misalnya berikan feedback gitu ya, sebagainya gitu ya. Jadi ketiga hal ini social engagement, activity engagement dan learning engagement terus selalu kita kedepankan dalam setiap materi pembelajaran yang kita berikan, baik sinkronus maupun asinkronus. Nanti lebih lengkapnya mungkin teman-teman yang sudah mempraktekkan silakan sharing dan bercerita apa yang kendala yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi, dan bahkan mungkin kita bisa berbagi cerita, berbagi tips atau motivasi buat teman-teman juga sesama pendidik di luar sana. Luar biasa sekali, jelas sekali ya Pak Bagus, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran jarak jauh yang efektif. Jadi kalau saya boleh mengulangi sedikit bahwa memang harus tetap ada social engagement, activity engagement, dan learning engagement ya. Dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, baik metode pembelajaran secara asinkronus ataupun sinkronus. Mungkin kalau yang saya tangkap ya Pak, apabila asinkronus mungkin lebih diutamakan activity dulu baru sosial mungkin ya. Karena membaca buku terlebih dahulu kemudian diskusikan bersama-sama. Mungkin seperti itu ya Pak. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Udin dan Ibu Diana yang mengalami langsung, betul ya Bu Pak. Jadi mengapa kita hari ini mengundang Bapak Udin dan Ibu Diana, karena kita melihat bahwa banyak kesulitan khususnya yang dihadapi juga teman-teman di SMK. Karena SMK praktek, membutuhkan praktek, dan karena adanya pandemi ini kita kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Nah, dari Bu Diana dan Pak Udin bagaimana yang sudah dijalankan seperti ini, selama ini dari awal kita harus belajar di rumah? Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran PJJ yang kita alami saat ini, bagi saya sebenarnya agak sedikit susah untuk penyesuaian ya, karena sebelumnya memang praktikum itu selalu di dalam laboratorium. Kita berinteraksi dengan peserta didik, dan yang pasti karena situasi yang seperti ini kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak bisa bertatap muka, tapi harus tetap belajar gitu kan. Maka langkah yang saya alami waktu itu, ini cerita sedikit pengalaman yang saya alami ya. Jadi ketika kondisi tidak bisa bertemu, kemudian tetap memberikan tugas, itu saya lebih banyak komunikasi lewat media sosial ya. Contohnya WhatsApp. Lewat WhatsApp ya Pak. Komunikasi lewat WhatsApp pertama dari segi penyampaian materi, kemudian pemberian tugas, dan juga asesmen atau penilaian gitu. Dan juga ketika asistensi ya, seperti Pak ini kesulitannya seperti ini gitu. Oke baik, kalau kesulitan seperti itu maka seperti ini. Nah itu yang saya alami ketika awal-awal. Kemudian karena saya berpikir gini, kalau selamanya seperti ini maka akan timbul kebosanan. Jadi contoh, kita komunikasi lewat WA terus tidak ada interaksi yang lain gitu. Jadi sempat saya coba untuk komunikasi melewati Google Meeting ya, supaya mereka ini bertemu dengan wajah-wajah teman-teman mereka. Gitu. Awalnya seperti itu. Jadi kan sudah beberapa minggu ya nggak ketemu. Nah ini wajah-wajah teman-teman satu kelas yang selama ini kita rindukan tidak bertemu gitu. Setelah kita pancing seperti itu, kemudian kita berikan materi atau diskusi ya, untuk menarik siswa supaya tidak bosan di rumah. Nah, kemudian kendala-kendala
ada juga yang praktikum itu yang terjun langsung di lapangan. Contoh kalau di DPIB dan BKP, desain permodelan dan informasi bangunan dan bisnis konstruksi properti, itu kan ada yang langsung di lapangan. Contoh praktikum menata bata. Nah, Wah, nggak bisa itu dilakukan. ini kan nggak Karena- mungkin siswa belanja bata, Belanja gitu kan bata. nggak mungkin. Iya. Jadi tetap kita sampaikan materi tahapan pembuatan atau cara pemasangan bata gitu. Oke. Mulai dari tata cara pemasangan lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga itu kan ada tahapannya. Iya. Kemudian bagaimana ini supaya presisi, itu kan juga ada langkah-langkah yang perlu disampaikan oleh guru. Jadi ketika pembelian materi kita bisa ambil dari media yang ada. Contoh lewat googling. Nah, itu kan paling mudah. Ketik langkah pembuatan bata gitu. Nah, kita share ke siswa, kemudian siswa ini kita ajak berdiskusi. Oke. Dari materi yang saya kasihkan, adakah kesulitan yang untuk dipahami gitu. Oke. Kemudian semisal Pak, ini kesulitannya kita kan enggak ada bata loh. Nanti kita enggak praktek pakai itu gitu. Jadi Oke. nantinya kita buat seperti miniatur. Oke, jadi ada Jadi, alternatif lain seperti Alternatif itu ya. lain tetap berproduksi, dalam arti tetap bekerja untuk praktik ya, supaya beraktivitas membuat miniatur pasangan bata. Biar bahan-bahannya bisa menggunakan bahan bekas ada di sekitar atau lingkungan siswa. Oke. Berarti menekankan pada activity engagement-nya. Ya. Memang learning engagement-nya ada, tapi memang tidak secara real dengan bata. Iya. Tapi paling tidak ada activity engagement di sana ya berarti. Betul ya. Jadi aktivitas siswa tetap terpola, tidak hanya tidur-tiduran atau Tetap ada kegiatan Ya, ya. tetap ada kegiatan. Betul. Jadi memang dari Pak Udin mungkin yang dilakukan awal adalah sinkronus melalui WhatsApp. Ya. Kemudian dilihat kalau dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Betul. Oleh karena itu perlu kita untuk kreatif ya, untuk mengganti aktivitas yang tidak bisa kita lakukan secara tidak tatap muka, akhirnya dilakukan dengan menggunakan alternatif lain, yaitu Alternatif lain. menggunakan Bisa Google Meeting ya. Google Dan Meet. untuk praktikum dilakukan dengan menggunakan media lain. Media lain. Oke, seperti itu. Kalau dari Ibu Diana, bagaimana? Kurang lebihnya hampir sama sih kalau saya ya. Kebetulan saya ngajarnya di teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian mata pelajarannya saya pegang instalasi tenaga listrik, di mana materi itu lebih banyak menggunakan tegangan yang tinggi, dengan 3 fase gitu kan. Kalau kita minta mereka 1 fase dan 3 fase, kalau dipraktekkan di rumah Kesetrum kayaknya terlalu nanti. bermasalah. Ini Kesetrum nanti. Beli PLP-nya genset. datang bukan gara-gara corona, gitu. Gara-gara rumahnya Gara-gara masalah, kebakaran. gitu kan. Jadi saya ambil contoh langsung ke praktiknya aja ya. Jadi waktu itu ada materi di mata pelajaran saya tentang menentukan besar tahanan, jadi tahanan atau daya serta besar kuat arus di sebuah bangunan. Nah seperti itu. Kalau di listrik kan seperti itu. Dalam satu materi itu biasanya berjenjang. Jadi kita ada satu lantai atau misalnya paling simpel rumah ukuran sekian kali sekian, kemudian berkembang lagi menjadi rumah ukuran sekian kali sekian, seperti itu kan. Materi yang pertama yang saya lakukan pertama kali sama seperti Pak Udin ya, jadi kita komunikasinya via WA untuk materi, karena materi itu sekarang sebenarnya sudah banyak. Anak atau siswa itu bisa jauh lebih pintar daripada gurunya, itu yang pasti gitu kan, karena mereka bisa cari di Google, itu ketik aja rumus mencari daya listrik, udah ketemu semua itu, nggak pakai acara kita cerita kan gitu kan. Jadi mereka, jadi saya hanya menyampaikan, oke, materinya menentukan daya listrik. Pertama kalian coba bukan berkreasi ya, mempelajari daya listrik yang ada di rumah masing-masing. Itu kan sangat bisa dijangkau sekalipun mereka belajar di rumah kan seperti itu. Betul. Itu yang pertama. Kemudian dari rumahnya masing-masing akan saya tanyakan, gimana? Ada yang ditanyakan nih, apa masalahnya? Sudah bisa tahu belum arusnya berapa tuh di rumah kalian? Seperti itu kan. Itu yang tugas pertama. Kemudian lanjut ke tugas selanjutnya, karena pandeminya belum selesai juga,
Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus ya. Jadi siswa itu nggak cuma komunikasi dengan diri sendiri, dia harus komunikasi dengan siswa lain gitu kan, dengan gurunya juga. Jadi tugas kedua saya waktu itu mereka saya minta untuk berkomunikasi dengan guru di SMK, menanyakan bagaimana nih kondisi rumah gurunya gitu loh. Kondisi rumah gurunya itu gimana? Tegangan. Jadi mereka saya minta untuk mengetahui secara gambaran, secara ilmu yang sudah mereka dapat dari soal yang pertama. Mereka saya suruh mewawancari gurunya, lebih tepatnya seperti itu, via WA saja, gitu kan. Pasti setiap siswa kan punya lah guru favorit gitu kan, yang bisa mereka ajak ngobrol gitu kan. Jadi lewat gurunya mereka menggambarkan, Pak kira-kira di rumahnya ini ada berapa nih lampunya gitu kan, ada berapa ada AC, ada TV dan lain sebagainya. Dari situ mereka akan menggabungkan kemampuan sebelumnya tentang rumus mencari daya dan arus, kemudian mereka mulai menentukan kelompok dan lain sebagainya untuk menentukan besaran dayanya itu tadi. Kemudian endingnya seperti apa? Endingnya biar mereka tetap berkomunikasi. Jadi tugas itu dikumpulkan secara video. Mereka saya minta bikin video. Saya tidak live ya, jadi bukan berupa Zoom dan lain sebagainya. Asinkronus berarti ya? Ya, jadi mereka hanya membuat video secara individu ya, apa ya istilahnya, mungkin kayak video sendiri gitu ya, yang mereka rekam sendiri, tapi saya lakukan berkelompok. Jadi tetap ada komunikasi dengan temannya. Jadi misal 2 orang untuk 1 orang guru, seperti itu. Tapi mereka mengumpulkan videonya ke saya sendiri-sendiri, tapi materinya tuh jadi satu. Jadi paham ya, mesti jadi satunya nanti menjelaskan begini Bu, hasil kami dari kelompok sekian, saya bersama, seperti itu. Bentuknya video, mereka kirim, akhirnya mereka akan belajar kan menggabungkan sebuah video kan, seperti itu kan. Terus mereka juga belajar komunikasi dengan gurunya yang baik, yang sopan, sehingga gurunya itu bisa memberikan informasi yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi mereka menginginkan video kepada saya sebagai bukti telah mengerjakan soal, dan dalam pembuatan video saya minta pakai seragam, pakai baju bengkel, biar gak kangen-kangen banget sama sekolahnya. Jadi mereka pakai baju bengkel, meskipun nggak tahu tuh bawahnya entah sarung, entah yang pasti atasnya mereka pakai baju bengkel. Jadi mereka bikin videonya dikirim ke saya, itu sebagai nilai saya sih, saya seperti itu. Nanti kurang lebihnya sih sejauh ini hanya itu. Tetap ada social engagement, activity engagement dan learning engagementnya ya. Ya, jadi menggunakan metode asinkronus, tapi menekankan kepada kalau social engagementnya itu ke interaksi kelompok berarti ya, antara siswa dan sekelompok siswa. Dan tidak harus memang sinkronus, maksudnya tidak harus menggunakan Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya, tidak harus live, tapi bisa dengan mengumpulkan tugas. Yang paling penting tadi ada ketiga engagement tadi, ada social engagement, kemudian activity engagement dan learning engagement. Itu sih. Oke, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekali lagi, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin kasus di lapangan, mungkin apa saja sih masalah yang dihadapi selama PJJ ini, boleh langsung tanyakan di fitur live chat YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di sana, nanti akan kita bahas bersama-sama terkait penyelesaian dari masalah Bapak Ibu. Oke, kemudian tadi kan setelah diberikan tugas, nah kemudian bagaimana cara menilainya? Apalagi kan kegiatan yang kita lakukan ini kan aspek psikomotorik yang agak susah kalau tidak bisa dilihat secara langsung. Nah mungkin bagaimana dari aspek penilaiannya? Bisa Ibu Diana dulu mungkin ya. Siap. Oke, mungkin gini, sebelum ada pandemi corona ya, yang saya yakin beliau-beliau di luar sana sebagai pendidik itu pasti tahu bahwa psikomotor itu tidak hanya berhubungan dengan kerja tangan. Ya kan? Psikomotor itu sebuah penilaian di mana yang saya tahu nih, ngapunten mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Yang saya tahu psikomotor itu sebuah penilaian, ranah penilaian yang berhubungan dengan panca indera. Jadi bisa mata, bisa telinga, bisa hidung, bisa mulut, bisa tangan, seperti itu kan. Kalau dibilang gimana nih nilainya nih psikomotor, kan mereka nggak praktek ke bengkel gitu kan. Ya kalau dari pekerjaan saya, setelah mereka yang balik lagi yang tadi, setelah mereka berkomunikasi dengan guru-gurunya, mengetahui bagaimana posisi rumah dan daya yang ada di rumah tersebut, mereka saya minta untuk menggambar. Jadi mereka itu menggambarkan kira-kira nih rumah gurunya ini bagaimana, seperti itu kan. Dari situ kalau di instalasi tenaga itu nanti dari gambar itu kan nanti mereka juga menentukan letak panelnya sebelah mana. Nah, itu kan. Dari gambar situ nanti yang itu kan nanti akan mereka presentasikan juga kan gitu kan. Jadi di videonya itu gambarnya akan ditampilkan, gambar-gambaran mereka itu akan ditampilkan, kemudian mereka menjelaskan. Ya
pastinya kita nggak bisa sedetail waktu kita ketemu, maksudnya belokan garisnya salah kelihatan gitu. Tapi kalau di video bentuk video mungkin lampunya kurang terang dan lain sebagainya, ya harus dimaklumi gitu karena memang masanya seperti ini gitu kan ya. Tapi yang jelas kalau saya psikomotor yang saya ambil dalam bentuk gambar, bukan untuk praktek langsung karena memang untuk tenaga listrik saya rasa sulit untuk diterapkan di rumah ya. Betul ya. Kecuali untuk mungkin ada materi-materi yang lain yang bisa diterapkan, tapi ada lebih banyak materi yang tidak bisa dikerjakan langsung lah ya. Saya rasa seperti itu sih. Mungkin kalau kelistrikan kalau diterapkan di rumah nggak jadi takut karena corona, karena kebakaran takutnya nanti malah ya. Mungkin kalau dari Pak Udin boleh dijelaskan gimana cara penilaian aspek psikomotoriknya? Oke, baik. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Bu Diana. Hasil yang saya terapkan dalam pembelajaran, kebetulan saya mengajar di bidang teknik gambar bangunan ya, aplikasi perangkat lunak, yaitu menggambar bangunan dengan sebuah aplikasi yang selama ini dipakai adalah aplikasi AutoCAD ya. Hasilnya endingnya apa? Yaitu sebuah gambar bisa berbentuk software dari file AutoCAD itu bisa model bentuk cetak atau di plot atau di print ya. Nah, dalam pembelajaran yang saya alami karena di masa pandemi ini siswa itu bermacam-macam ragam ya. Contoh ada yang mempunyai fasilitas yang lengkap, ada yang tidak secara fasilitas itu terbatas, ada yang sama sekali. Jadi praktikum saya yang notabene harus menggunakan aplikasi software AutoCAD ya, mau ndak mau kan seharusnya itu kan menggunakan perangkat lunak AutoCAD itu gitu. Karena kondisi seperti ini, beberapa karakteristik siswa yang mungkin mengandalkan alat dan bahannya dari sekolah, otomatis saya sebagai guru kan harus menyesuaikan kondisi siswa saat ini gitu loh. Jadi contoh kasus ya, seorang siswa ini kondisinya tidak punya laptop atau komputer yang yang ada di rumah ya, gitu. Ya. Nah, tapi dia mempunyai gadget atau HP yang selama ini buat komunikasi gitu. Jadi karena kondisi seperti itu, maka saya mengambil kebijakan seperti ini. Kalau yang mempunyai laptop atau fasilitas tetap menggunakan itu. Nah, kalau yang tidak punya, kita harus memiliki kelonggaran. Jadi contoh mungkin berbeda caranya, tapi gambarnya tetap sama hasilnya. Jadi menggambar tampak rumah gitu ya, semisal ada yang punya fasilitas ya pakai fasilitas itu. Kalau yang tidak ada ya disesuaikan gitu aja. Disesuaikan itu seperti apa ya Pak? Jadi mungkin contoh pada prinsipnya kalau yang tidak punya fasilitas ya kita secara klasik atau manual ya. Gambar tangan berarti. Gambar tangan, betul. Menggambar dengan tangan, bukan gambar tangan. Iya benar. Menggambar dengan tangan. Menggambar dengan menggunakan tangan. Ya, Tapi bukan dengan tangan saja, pakai pensil. Oh iya betul. Dan mungkin nggak bisa kalau tangan aja nanti. Ya meskipun pensil itu dipegang dengan tangan. Baik. Jadi seperti itu, kembali ke model klasik atau menggambar manual. Jadi menggambar menggunakan pensil atau drawing pen atau alat-alat yang mereka punyai. Seperti itu. Gitu ya. Jadi memang untuk menilainya tidak bisa banyak cara ya. Jadi kita harus kreatif sebagai guru, kita memang harus kreatif untuk mencari cara yang win-win solution, baik untuk siswa itu sendiri maupun untuk kita yang karena keterbatasan ini. Jadi kita memang harus saling memikirkan untuk kepentingan, untuk kebutuhannya masing-masing ya, untuk keperluannya masing-masing. Dan saya ingin menanyakan, kemudian untuk menilai sikap, kalau sikap itu bagaimana ya? Kalau secara yang sudah dijalankan PJJ ini untuk menilai sikap, mungkin dari siapa dulu? Pak Udin dulu mungkin? Ya, boleh. Kalau dari sikap ya, dari sikap penilaian sikap ini,
ketika normalnya penilaian sikap itu kan bisa kita lihat kondisi secara fisik di sekolah atau di kelas atau di laboratorium ya. Tapi karena kondisi seperti ini, maka penilaian sikap yang bisa dinilai adalah partisipasi atau antusias siswa atau peserta didik ya. Jadi ketika guru memberikan sebuah tugas gitu, seberapa cepat atau bagaimana respon dari siswa ini dan juga partisipasinya ketika diberikan instruksi seperti ini bagaimana tanggapannya. Begitu untuk penilaian sikap yang saya terapkan ya di beberapa guru ada yang menerapkan tapi yang mungkin saat ini bisa digunakan seperti itu. Ya, mungkin sikap yang paling penting untuk bisa dilihat adalah kedisiplinan ya. Sikap kedisiplinan. Jadi ketika kita ikut berinteraksi di dalam kelompok, kemudian kita mengumpulkan tugas, itu kan juga bentuk sikap tanggung jawab. Lebih ke sana yang kita nilai lebih. Ya paling mudah adalah karena mereka mengumpulkan tugas. Ketika ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, memang ini sebuah tantangan karena mereka ada di rumah. Nanti mungkin kita juga bisa bahas tentang hal ini ya, bagaimana mengantisipasi mereka yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Ya pasti ini adalah satu bentuk penilaian terhadap perilaku mereka, terutama dari sikap mereka gitu loh. Dalam hal ini saja memperhatikan gurunya gitu ya, baik itu ketika sinkronus dan juga pada saat asinkronus. Apa itu? Yaitu ketika mereka mengumpulkan tugas, itu bentuk perhatian pada tanggung jawab dan juga perhatian mereka kepada guru yang sedang mengajar mereka itu ya. Kedisiplinan ya lebih tepatnya. Kalau Ibu Diana? Apa ya? Kalau saya gini deh, sikap itu kan nggak mungkin terbentuk dalam 1-2 bulan. Kalau bagi saya seperti itu kan Mas ya. Jadi seorang guru saya yakin mengenal karakteristik siswanya masing-masing sebelum pandemi atau saat ini gitu kan. Jadi kalau kita ngomong masalah nilai sikap sebenarnya nggak pakai pandemi, insya Allah kita sudah bisa lihat gitu kan siswa kita kayak apa kan seperti itu kan. Karena kita pandemi ini kan kurang lebih 2 bulan, sedangkan kita mengajar di sekolah bertemu dengan anak-anak tuh sudah 1 tahun lebih. Saya rasa untuk masalah sikap ya justru dengan seperti ini bisa kelihatan lebih aslinya anak-anak tuh kayak apa gitu kan. Lebih asli gitu kan ya. Kalau sekolah kan terbentur dengan jam. Benar ya yang dikatakan sama Pak Bagus ya, bahwa sekolah itu kan jam 7, setengah 7 harus di sekolah nih. Kalau sekarang gimana nih? Kalau nggak ada jam masuknya gitu kan. Jam 7 masih di atas kasur. Jadi kalau untuk penilaian sikap saya rasa benar sekali menggunakan kedisiplinan, antusias siswa saat diberi tugas seperti apa, kemudian saat kita ajak diskusi seperti apa, terus saat kita menanyakan tugasnya sampai mana gitu kan, tuh mereka pasti kelihatan kok yang sudah atau yang belum, yang memang benar-benar anak terbiasa mengerjakan tugas dan tidak, itu pasti kelihatan. Kurang lebihnya hampir sama sih ya kalau saya. Menyambungnya tadi, mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana apabila ada siswa yang nggak mengerjakan tugas karena ya males gitu? Respon kita sebagai guru seperti apa seharusnya? Mungkin sering ngalamin kayak gitu. Gimana kalau siswanya nggak ngerjain tugas gitu kan ya? Begini, kalau dengan masa yang seperti ini, sebelum masa seperti ini sudah harus diterapkan ya. Bagaimana seorang guru tuh harus menjalin komunikasi kepada wali murid juga. Bagi saya itu penting sekali gitu kan. Gimana guru itu nggak cuma kenal anaknya, tapi harus kenal orang tuanya gitu kan. Ya paling nggak kita tahu orang tuanya si A ini bapak ini gitu kan, atau ibu ini, atau ini seperti itu. Jadi kalau yang saya alami ya, gimana nih kalau muridnya nggak ngumpulin tugas gitu kan. Ya ada, kemarin juga seperti itu gitu waktu kita, bahkan bukan tugas saya, jadi kan ada tugas dari guru lain yang di-share di grup. Kebetulan kami di SMK kami itu ada 2 grup, satu grup siswa, satu grup wali murid. Nah itu, dan di situ ada tiap-tiap guru, kemudian ada wali kelas juga di situ. Kebetulan saya wali kelas kan Pak, jadi pasti ngerti nakal-nakalnya anak ya. Gitu kan. Jadi waktu ada salah satu guru ngirim tugas di grup gitu kan, anak-anak tuh diem aja. Padahal kalau di WA itu kita bisa ngecek kan kalau mereka tuh sudah baca. Tapi mereka diem, nggak ada yang jawab, nggak ada yang apa. Saya liatin aja gitu kan sampai malam. Waktu itu udah pada Isya gitu kan.
Kemudian apa yang saya lakukan? Saya WA lah wali muridnya, Bapak Ibu tolong anaknya masih ada di rumah atau enggak nih, gitu kan. Dilaporin Nah, ya. gitu kan. Jadi gimana nih Pak, Bu, anaknya di rumah enggak hari ini? Gimana kondisi anak-anak? Kemudian saya langsung share ke wali murid, mohon maaf, oke. ini ada tugas dari mata pelajaran ini, kok anak-anak nggak ada yang respon, tolong diingatkan, gitu kan. Bagaimanapun juga kan kita ini di rumah bukan untuk santai-santai aja gitu Benar. kan, ada tugas yang harus dikerjakan Kerjakan. anak-anak. Itu orang tuanya langsung respon tuh. Nggak ada 5 menit grup yang isinya siswa udah rame tuh, pada jawab semua tuh, gitu. Dimarahin sama ibu bapaknya soalnya. Ini nggak tampilin pulsa. Diomelin itu. Iya, jadi kalau saya sih biasa seperti itu. Jadi biasanya saya pendekatan ke wali muridnya dulu. Kalau misalnya tetap nggak ngerespon, biasanya saya japri dulu satu-satu gitu misalnya. Ada masalah apa? Karena ada yang jawab tuh, Ibu ngapunten anak saya belum punya paketan gitu kan. Oh ya sudah Pak. Jadi nanti setidaknya kita tahu kondisi mereka lah ya gitu. Oke. Kalau dari Pak Udin? Sebetulnya hampir sama dengan Bu Diana. Kebetulan juga wali kelas juga. Jadi beberapa memang yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi kita oke. bukan hanya kepada siswa, tapi jangan juga ke orang tua. Karena untuk saat ini yang bertatap muka atau berinteraksi langsung dengan siswa itu kan orang tua, bukan guru lagi, karena guru sebagai jarak jauh sekarang. Jadi kita harus perlu komunikasi kepada orang tua, menjalin komunikasi bukan hanya perihal tugas, tapi mungkin bisa jadi kondisi siswa ini bagaimana. Jadi contoh komunikasi, Bu, ketika libur ini bagaimana anaknya? Wah, sering molor Pak pagi-pagi gitu. Oh begitu ya, padahal pagi itu seharusnya ada pembelajaran, ada tugas Oke, gitu ya, oke. dari guru gitu. Nah, juga sempat sama ada komplain, jadi guru itu sudah nge-share tugas dan materi, tapi nggak dikerjakan. Jadi saling tunggu menunggu. Jadi saya nunggu teman saya dulu Pak, nanti setelah itu saya itu baru saya kerjakan gitu. Loh, kok saling tunggu menunggu sih? Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Nah itu saya perlu komunikasi dengan orang tua. Bu, anaknya ini sedang apa, atau sibuknya sedang, atau kondisi nge-game atau gimana gitu ya. Perlu kita komunikasikan. Oh ini tidur Pak. Nah itu baru Nah, kita ini masalah ini. Nah, ini Nakal ini. Makanya kok dari BN itu kok diam-diam saja, ternyata tidur. Jadi kita komunikasi dengan orang tua. Bu, karena ini ada tugas dari guru ini, tapi anak ibu belum mengerjakan. Nah, itu kan akhirnya orang tua yang langsung turun tangan ya. Iya, sekali lagi kan ada sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus kita memang sangat mudah untuk melihat respon mereka karena kita bertatap muka langsung ya. Dan memang ini banyak kendalanya juga, tidak semuanya juga punya kuota yang cukup untuk bisa meeting atau bisa bertatap muka. Banyak juga kendala di walaupun ketemu tapi putus-putus, nggak bisa dengar dengan baik. Nah kita harus fasilitasi dengan asinkronus. Nah di masing-masing metode ini ada pola penilaiannya sendiri. Jadi karakteristik penilaiannya adalah ketika kita sinkronus, kita bisa melihat tentang respon mereka ketika bertatap muka. Ketika ditanya mereka itu masih tetap jawab apa enggak. Karena apa? Kalau ketika ditanya nggak jawab berarti ada kemungkinan dia lagi tidur atau lagi main game atau lagi yang lain gitu ya, kan sinkronus soalnya ya. Sama seperti ketika di kelas ada yang nggak perhatikan terus langsung kita ingatkan langsung, itu bisa. Tapi ini kan sinkronus. Nah yang memang punya kendala besar adalah ketika asinkronus, ketika kita harus memberikan spare waktu kepada mereka, dan itu berarti kan ada sebuah dalam tanda kutip deadline atau ada satu rentang waktu yang mereka harus penuhi. Ya memang disinilah kendala yang sering terjadi ketika pengumpulan tugas mereka tidak sesuai deadline. Nah tentu saja kita sebagai seorang guru, tadi kita sudah ngomong tentang kreativitas ya, bagaimana caranya agar kita meskipun sebuah tugas itu ada sebuah deadline tertentu, sebelum deadline yang terjadi bagaimana caranya kita mengingatkan mereka terus. Nah seperti biasa kalau kita ingatkan terus biasanya mereka risih dan akhirnya mereka mengerjakan, atau juga tadi dengan cara ampuh ngomong ke orang tuanya gitu ya. Waduh, ini kan sebentar lagi deadline kok belum dikerjakan. Karena salah satu kelemahan kita ketika biasanya ini ya saya melihat juga ketika di kelas sebelum ada masa pandemi adalah kita baru nanyakan ketika mereka datang ke sekolah itu pada saat deadline-nya.
Misalnya dikumpulin 2 hari lagi ya, baru kita tanyain 2 hari lagi. Nah, kalau ini karena ada masa waktu misalnya selama 2 hari atau selama 5 hari gitu ya. Sebelum 5 hari kita ingatkan terus, sudah dikerjakan belum? Yang tugas yang untuk hari ini sudah 2 hari loh, waktunya tinggal 3 hari. Terus besoknya lagi diingetin. Nah, memang sih agak ribet. Maksudnya guru nih perlu punya waktu lebih dalam hal begini ya, ngingetin dan sebagainya. Itu adalah harga yang harus kita bayar atau pengorbanan yang kita bayar juga. Gimana caranya terus mengingatkan mereka sebelum deadline-nya mereka kumpulkan. Kalau memang pada saat deadline-nya mereka tidak mengumpulkan, nah pastinya kita sudah seperti pada sekolah pada umumnya bahwa akan ada reward and punishment. Tetapi itu satu metode akhir untuk kita dalam sebuah pendidikan pembelajaran, ada reward and punishment yang bisa mengerjakan bagaimana nilainya, yang tidak mengerjakan misalnya mengumpulkan H+1 nilai dikurang 1, H+2 nilai dikurang 2 dan sebagainya, tetap kita bisa lakukan hal itu meskipun memang reward and punishment sebenarnya satu metode pembelajaran, metode akhir ya, maksudnya yang tidak disarankan sebenarnya, tapi tetap membangun kesadaran mereka. Ya memang pada saat seperti ini secara teori memang gampang diucapkan, tapi ketika kita melakukan ya tentu saja ada tantangan-tantangan di lapangan. Itu sih. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait gini. Tadi kan kita membutuhkan teknologi ya untuk dalam mengerjakan tugas, tetap dalam pembelajaran jarak jauh ini tetap gadget itu penting. Nah, bagaimana dengan keluarga yang ternyata gadgetnya tuh hanya dimiliki oleh orang tua dan ternyata orang tuanya dipakai untuk kerja gadgetnya? Semisal cuma punya HP atau laptop tapi dipakai untuk kerja dan anaknya nggak punya, itu bagaimana ya? Silakan siapa dulu? Oke, baik. Pada kondisi siswa yang fasilitasnya itu yang punya itu orang tuanya ya, contoh punya laptop ataupun gadget tapi itu yang punya orang tua. Jadi disinilah perlunya komunikasi antara guru dan juga orang tua, karena juga tidak setiap hari atau setiap waktu kita menggunakan gadget dan laptop tersebut. Alangkah baiknya kan bisa bergantian. Contoh, pagi ini dipakai anak saya dulu. Nah, itu kan kita juga perlu mengkomunikasikan antara guru dengan orang tua. Jadi saya yakin setiap orang tua itu pasti akan mengutamakan kebutuhan anaknya ya. Anaknya dalam hal apapun itu, contoh pendidikan lah. Karena pendidikan juga notabene sangat penting, karena orang tua juga pastinya sudah sadar lah untuk pentingnya pendidikan. Jadi perlu keaktifan guru sebenarnya. Dan juga bisa diakses melalui wali kelas. Nah, yang berhadapan langsung kan wali kelas ke orang tua ya. Jadi mungkin guru-guru pelajaran lainnya bisa menyampaikan melalui wali kelas, atau guru itu mempunyai akses ke orang tua ya silakan monggo. Yang penting pada intinya komunikasi. Jadi contoh kasus siswa ini mau melakukan komunikasi online, contoh bukan mengerjakan ya, video call Zoom gitu. Ya kayak Zoom atau Google Meet, tapi HP-nya ini yang punya orang tua. Jadi bagaimana kan kalau di sekolah SMK Negeri 3 kan ada grup wali kelas dan juga grup siswa. Jadi apapun yang di-share di grup siswa juga keluar di grup wali kelas. Jadi paling tidak orang tua ini bisa memantau aktivitas siswa dan juga keperluan siswa ini apa saja gitu loh. Jadi ketika contoh kasus seperti itu disampaikan bahwasanya mau video call gitu ya, maka orang tua secara sendiri atau secara sadar meminjamkan HP-nya tersebut dengan kondisi karena urgent gitu loh. Karena begini, kalau kondisi normalnya kita kan komunikasi lewat face to face ya, atau interest langsung ya, tatap muka. Kalau seperti ini kan terbatas, maka disitulah harus perlu ada kesediaan dari orang tua ya, untuk mau berkorban lah intinya. Iya, kan toh sama-sama kita juga harus berkorban untuk menyelamatkan generasi. Ya. Karena kita pahlawan pendidikan. Iya. Sama Ibu Diana maksudnya? Sama sih ya.
banyak lah ya, kalau misalnya kita ngomong masalah gadget atau handphone kan memang utama biasanya orang tua lah untuk kondisi seperti ini. Terus anaknya nggak pegang handphone, ya intinya kita komunikasi sama orang tuanya. Dan saya rasa orang tua pastilah memberikan handphonenya untuk pembelajaran anaknya gitu kan. Bahkan di kelas saya yang saya pegang sendiri tuh ada anak yang nggak pakai handphone, yang pegang orang tua sama kakak. Jadi kalau misalnya ayahnya lagi dinas nggak di Surabaya, itu yang ada di grup itu memang 2 nomor itu. Jadi nomor bapaknya dan nomor kakaknya ada di grup siswa beserta murid. Jadi kalau misalnya beliau atau orang tuanya ayahnya itu lagi dinas di luar kota, maka ada kakaknya juga yang bisa menyampaikan. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi ya selama komunikasi, lagi-lagi baliklah, selama komunikasi kita lancar kepada wali murid, kepada siswa. Insya Allah kalau masalah handphone bisa ya, selama punya ya. Kalau nggak, yang repot mungkin nggak punya itu tadi ya. Sekali lagi kita coba melihat gambaran keadaan kita saat ini dengan gambaran lebih besar, di mana untuk apa sih sebenarnya penggunaan teknologi saat ini sebenarnya dalam konteks pendidikan di Indonesia itu lebih banyak untuk media komunikasi, lebih ke sana ya. Karena sekali lagi sebagai seorang pendidik, kita dengan secara kreatif tidak harus membuat mereka mengerjakan dengan digital. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya biasa pakai AutoCAD, sekarang bisa mungkin mengajarkan mereka digambar saja. Yang penting ketika mereka menggambar itu sesuai dengan kaidah yang benar, dengan hitungan yang benar dan sebagainya. Karena kan di situ kan nilai pendidikannya. Karena sekali lagi kita harus menempatkan teknologi sebagai alat bantu. Sekali lagi kita harus menempatkan teknologi sebagai alat bantu, karena kalau kita ketergantungan dengan teknologi, memang semuanya akan lebih sulit, lebih kacau gitu ya. Karena justru teknologi diciptakan itu untuk membantu manusia. Jangan sampai kita ketergantungan dengan teknologi sehingga ketika teknologi kita tidak bisa apa-apa. Itu kan yang paling penting, pembelajaran yang paling penting saat ini adalah tempatkan teknologi sebagai alat bantu. Sehingga apa? Ketika tidak teknologi, kita juga sebagai guru maupun sebagai siswa, kita harus juga mengajarkan bahwa pembelajaran tadi sekali lagi ada sinkronus dan asinkronus. Kalau memang tidak bisa belajar secara sinkronus dengan menggunakan tadi kuota yang besar karena kita harus video conference, video calls, ya kita gunakan asinkronus karena ada pilihan asinkronus. Nah, tapi bagaimana caranya? Gunakan teknologi sebagai media komunikasi. Apa komunikasinya? Sebagai mengumpulkan tugas, mungkin kirimkan lewat WA gitu ya. Berarti kan hanya sesekali, tidak sering sekali. Nah, kan kita bisa membangun engagement dengan berbagai macam cara. Bisa dengan media sosial. Kalau tadi sekali lagi itu kan teknologi ya. Bisa dengan handphone, bisa dengan telepon, bisa dengan chat. Bahkan saya sekali lagi sangat apresiasi dengan guru-guru yang juga melakukan hal ini, yaitu dengan datang langsung ke rumahnya satu persatu. Ya memang harus ada effort ke sana. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi pilihan solusi bagi kita bahwa pendidikan tentu saja ada yang sinkronus, ada asinkronus, di mana kita bisa memberikan kepada mereka materi. Bahkan sekarang TVRI sekalipun ada media media belajar gitu, pembelajaran jarak jauh, yang kemudian apa sih yang kita lakukan? Ya mereka diminta melihat sesuai dengan programnya, dan kemudian mereka mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan di televisi. Dan sekali lagi di setiap rumah sekarang sudah ada televisi. Memang sih ada beberapa tempat yang memang tidak ada televisi. Atau ada banyak hal yang lain yang kita juga bisa manfaatkan. Kalau misalnya tadi tentang kuota misalnya, sekarang kan ada kuota 0 rupiah untuk provider tertentu ada gitu. Jadi banyak fasilitas yang sebenarnya kita sangat bersyukur bahwa Indonesia sebelum adanya pandemi itu sudah mulai bergerak ke sana. Ke negara lain malah lebih susah gitu ya bagi mereka yang belum sempat bergerak ke sana. Kita sudah ada media-media pembelajaran, dan sejak zaman kita dulu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian habis itu ada kurikulum yang berikutnya, kita berbasis kompetensi dan sebagainya, yang sebenarnya sudah mengajak sedikit demi sedikit ke mereka untuk bisa belajar mandiri atau mandiri belajar. Bahkan sebelum ada pandemi, kita waktu itu sudah mencanangkan tentang mandiri belajar, yang sebenarnya kita sudah bisa terapkan itu, walaupun sekarang harus lebih cepat pergerakannya. Dan memang guru-guru memang harus bisa berespon lebih cepat. Bagi guru-guru yang mungkin belum terlalu melek IT, ya sekarang sedang dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi, tapi sekali lagi sebagai alat bantu. Karena pendidikan kita tidak serta-merta harus bergantung kepada teknologi. Gitu ya. Jadi karena alat bantu tersebut kita bisa menjadikan itu sebagai alat, bukan dari tujuan utamanya gitu ya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa dipahami, bisa
dapatkan, bisa dimengerti oleh siswa dan juga bisa diterima meskipun dengan keterbatasan ini. Dan menyambung dari pernyataan Mbak Bagus tentang ada beberapa guru yang sampai harus datang ke rumahnya siswa. Nah, bagaimana dengan siswa yang di daerah-daerah yang tidak memiliki teknologi? Solusinya seperti apa? Mungkin dari penilaiannya, mungkin juga dari pembelajarannya, seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya ada pendidikan tadi kita ngomong tentang sinkronus dan asinkronus. Ya kita gunakan metode asinkronus di mana mereka kita entah kalau zaman dulu malah kita kirim surat gitu ya. Dulu Pak Pos gitu. Kita gunakan semua metode. Sekarang kan sudah ada logistik, ekspedisi atau apa gitu kirim. Bahkan kalau dari sekolah kita kerjakan, kita ketik terus kita kirim. Memang ada biaya sih, tapi ada juga mungkin kita tidak harus datang ke rumahnya tapi kirimkan buku dalam bentuk ketikan. Ini loh tugasmu dalam waktu minggu ini kirim ke rumahnya. Karena itu juga meskipun ada sebuah teknologi yang sudah mungkin kita tinggalkan gitu ya berupa kertas, ketikan atau tulisan, bahkan tulisan tangan, bahkan di fotokopi gitu ya. Datang ke rumahnya yang dikirim tidak harus kita datang ke sana atau sengaja mereka, tapi mereka kan pasti bisa membaca. Ya memang memang beda dengan misalnya pendidikan PAUD dan sebagainya gitu ya. Perlu peran orang tua yang di sana yang tentu saja orang tua juga sadar sih sebenarnya memang ada juga yang tidak sadar tapi mostly itu sadar atau kebanyakan itu sadar bahwa mereka harus peduli pada pendidikan anak-anaknya yang akan membantu untuk mengajar mereka. Tapi kalau misalnya SMP, SMA, SMK, kemudian apalagi perguruan tinggi, tidak harus menggunakan teknologi digital. Kirim aja paket atau surat atau apapun bentuknya itu pembelajarannya kita. Seperti dulu zaman waktu saya dulu pernah ikut pembelajaran jarak jauh gitu ya, dikirim dari Jakarta bahannya, kita pelajari terus kita kirimkan balik. Kan itu juga bisa kita lakukan. Yang mungkin saat ini ya aneh aja kita zaman teknologi begini kita semakin melakukan itu, tapi mau nggak mau kalau misalnya ada siswa atau orang tua yang belum bisa menggunakan belum bisa memiliki fasilitas teknologi gitu sih. Kita harus coba segala cara ya berarti ya apapun betul. Caranya yang penting kita bisa mencapai tujuannya supaya generasi ini bisa diselamatkan seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan tentang kasus-kasus yang terjadi di lapangan selama pembelajaran jarak jauh ini bisa langsung tanyakan ke kami melalui kolom live chat. Nah di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan saya lihat beberapa pertanyaan ini lebih praktikal ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana apabila guru akuntansi dengan aplikasi MYOB. Jadi ini praktikal sekali sih. Kemudian juga ada bagaimana dengan pembelajaran dari guru kimia melakukan praktikumnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dengan langsung secara ringkas ya untuk keseluruhan gitu ya mungkin ya. Siapa? Silakan, siapa dulu? Oke, saya dulu ya mungkin ya. Jadi begini. Sebagai pendidik pasti tentunya tahu ada namanya tujuan umum pembelajaran, tujuan khusus pembelajaran gitu ya. Apa target siswa yang harus mereka penuhi yang kemudian kita akan evaluasi gitu ya. Nah, tentu saja sekali lagi teknologi adalah alat bantu. Misalnya contoh tadi software ya MYOB dan sebagainya penggunaan software. Tentu saja yang paling bisa kita nilai adalah pengetahuan mereka terhadap dasarnya, base-nya tentang pengaturan keuangan, jurnalnya, pengisian jurnal dan sebagainya. Itu yang terpenting yang bisa kita evaluasi. Sementara memang kalau untuk beli lisensi softwarenya dan sebagainya tentu saja mahal gitu ya. Dan untuk sementara ini memang kita sedang ada pandemi, ada hal yang secara praktikal tidak bisa kita lakukan, ya itu tidak bisa kita nilai sekarang. Karena tentu saja kita terus berusaha supaya pandemi ini berakhir pada waktu yang nanti akan ada matrikulasi seperti yang minggu lalu. Kemarin. Ya dua hari lalu ya, tanggal 2 Mei. Itu ya memang minggu lalu ya hari Sabtu. Itu kita sampaikan bahwa akan ada matrikulasi gitu ya, atau juga ada yang dulunya mestinya mungkin di semester atau di kelas 2 sekarang sudah naik kelas 3. Di kelas 3 kita tambahkan lagi gitu ya untuk bisa praktikum tambahan untuk bisa menguasai softwarenya gitu, karena software itu ada di sekolah. Nah, hal seperti itu bisa, atau memang juga ada pembelajaran dari YouTube dan sebagainya, mereka bisa lihat secara gambaran dulu, belum bisa praktek. Tapi tentu saja ada tujuan umum, tujuan khusus dalam pembelajaran kita, yang tentu saja mereka harus menguasai itunya, dasarnya. Seperti bahasa pemrograman sekalipun, ada bahasa pemrograman yang harus secara logik kita pahami, meskipun bahasa pemrograman terus berkembang, terus berubah, ada bahasa pemrograman yang baru dan sebagainya, tapi setidaknya secara pengetahuan dasar mereka bisa menguasai, itu yang terpenting. Kemudian sama dengan kimia.
Tentu saja mereka tidak bisa praktek kimia sendiri di rumah gitu ya. Itu ada waktu ya nanti kita berikan pengayaan, matrikulasi atau apapun nanti setelah walaupun mereka sudah ke jenjang berikutnya. Ya memang yang paling kendala terbesar adalah ketika mereka sudah di kelas 3 dan harus lulus. Tapi tadi saya juga mendengar ada kebijakan-kebijakan tertentu yang ketika masuk kuliah itu juga ada matrikulasi dan sebagainya yang kita menyamakan standar. Sama seperti waktu zaman saya dulu itu ketika kita yang dari daerah pergi ke kota, di kota sebelum mereka masuk di perkuliahan di kota mereka dapatkan matrikulasi dulu dari mereka yang berasal dari daerah untuk menyamakan standar bahwa standarnya ini ketika masuk di sekolah ini atau di kuliah ini itu sama, yaitu dengan apa? Pengayaan, matrikulasi dan segala macam metode yang bisa diberikan untuk menyamakan standar supaya ketika masuk di tahun ajaran baru mereka bisa masuk di kurikulum yang sesuai dengan jenjang mereka. Itu sih. Oke, mungkin mau ditambahkan dari Pak Udin atau Bu Diana? Yang perlu diingat ya di masa seperti ini, kita nggak bisa minta atau kita tidak bisa berharap sesuatu yang normal seperti sebelum pandemi di masa yang tidak normal seperti ini, seperti itu kan. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Benar seperti kata Pak Bagus bahwa intinya itu kan kalau pendidikan itu ada tiga ranah itu tadi, kognitif, afektif, psikomotor. Mungkin yang sekarang susah atau lebih rumit itu yang di psikomotor gitu kan. Secara praktek, tapi untuk kognitif dan afektif saya rasa bisa berjalan secara normal melalui tadi asinkron dan sinkronis tadi. Jadi benar, mungkin kita bisa ngasih dasarnya dulu seperti apa untuk semua mapel ya, dasarnya seperti apa, materi dasarnya seperti apa. Untuk masalah prakteknya, praktek itu kan sebenarnya hanya untuk menilai keberhasilan sebuah teori. Kan seperti itu kan. Yeah. Sedangkan saya yakin para pendidik itu sudah tahu tuh itu kira-kira berhasil apa enggak gitu kan. Jadi sebenarnya praktek itu bisa nantilah setelah semuanya berakhir atau misalnya nanti misalnya kelas 2 naik ke kelas 3 mungkin di kelas 3 bisa diselipkan lagi untuk tinggal praktek-prakteknya. Karena setahu saya kalau di SMK itu yang berbau kejuruan ya itu berhubungan materinya. Jadi di mana misalnya nih kalau di saya ya, kalau di kelas 2, di kelas 11 itu kan instalasi tenaga listrik 1 fasa. Kemudian di kelas 12-nya mereka belajar instalasi tenaga listrik 3 fasa. Seperti itu. Seandainya pandemi ini belum berakhir sampai mereka harus naik di kelas 3, saya yakin beliau-beliau guru pengajar di kelas 3 akan mereview lagi untuk pembelajaran di kelas 11-nya. Kan seperti itu kan. Jadi siswa itu tidak akan kehilangan kesempatan untuk praktek gitu kan. Yang pasti harus saling apa ya, kalau sekarang saling memaklumi lah ya. Saling mengerti satu sama lain. Betul. Ya. Betul. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Udin mau menambahkan atau cukup? Sedikit saja. Kalau yang tadi sama-sama kayak saya ya, permasalahannya memakai suatu software gitu loh. Jadi saya tambahkan sedikit dari Bu Diana. Jadi di SMK itu pendidikannya berkesinambungan atau step by step. Jadi kalau saya sebelum menggunakan aplikasi software AutoCAD itu pasti dasarnya itu melalui gambar teknik, yaitu gambar manual yang notabene pakai penggaris, pensil, penghapus dan sebagainya. Kan klasik manual, tapi tahapan itu dasarnya menggambar itu seperti ini gitu loh. Sebenarnya dasarnya gambar, semisal menggambar arsitektur itu ada beberapa jenis garis. Nah, itu kan gambar manual dulu itu. Nah, kemudian kalau di saat ini kalau kondisinya ada yang tidak punya fasilitas seperti laptop, contoh materinya saat ini menggambar potongan sudah ya. Nah, itu kita terapkan gambar manual lagi. Jadi balik lagi. Toh kenyataannya adalah melatih kreativitas sebenarnya. Jadi arsitek itu kan juga perlu kelihaian, juga kebiasaan. Jadi contoh ketika nantinya di lapangan, kita kan nggak mungkin bawa laptop ke lapangan atau ke proyek ya. Pasti ada kondisi kita perlu gambar sketsa. Jadi itu perlu kita flashback lagi. Juga pentingnya di situ gitu loh. Jadi berkesinambungan. Saya yakin dasarnya seperti Pak Bagus ya. Dasarnya itu sudah tersampaikan. Aja tujuannya
Nah, tentang penilaian sedikit kita beri kelonggaran karena berbeda kondisinya gitu loh. Ya, the new normal. New normal. Kenormalan yang baru ya. Dulu saya pernah mendapatkan sebuah guyonan. Sedikit belajar, sedikit lupa, banyak belajar, banyak lupa. Karena itu makanya pentingnya dasar itu pentingnya di situ ya. Jadi kita harus memahami fondasi dari pembelajaran itu sendiri. Kita harus mengerti makna dasar-dasarnya sehingga ketika kita mau pada tahap yang lebih tinggi, tahap yang lebih lanjut, siswa bisa mengikuti gitu loh ya. Jadi perlu diperkuat di dasarnya ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana dengan ini mungkin dari Pak Udin dan Ibu Dian ya, Bu Diana ya. Gimana untuk menghadapi orang tua yang kurang peduli sama anak-anaknya? Nah, ini pasti sering terjadi nih mungkin ya. Coba boleh tolong dijelaskan bagaimana ini? Bu Diana dulu atau orang tua yang kurang peduli lah ini kalau saya simpel pertanyaannya itu anaknya siapa? Jadi kan gitu kan ya. Gitu kan. Nah itu kan kalau tapi masalah itu memang ada. Memang itu real, masalah itu ada. Di tempat saya pun ada seperti itu. Bahkan sebelum pandemi pun ada juga orang tua yang seperti itu. Karena kan memang karakteristiknya kan berbeda-beda gitu kan. Kita juga nggak bisa ngejudge apa atau seperti apa ya. Gimana ya kalau orang tuanya nggak peduli kan gitu kan jadinya kan. Gimana ya kalau dulu zaman kita masih bisa hadir di sekolah ya, kita pasti kalau gini ya, kalau guru itu kan kalau ada masalah ke anaknya kita panggil anaknya dulu, kita tanya nih, dan dari situ kita bisa menganalisa, oh ini masalah ada dari rumah nih, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi lingkungannya dia bermain dan lain sebagainya. Kalau memang masalah itu dari orang tua, biasa kita panggil orang tuanya. Oke, orang tua kita panggil, kita tanya dan lain sebagainya. Terus kalau sekarang gimana, kan gitu kan? Kalau sekarang langkah yang mungkin kalau saya sih ya tetap mengupayakan komunikasi dengan orang tua, gitu kan ya, mengupayakan mungkin kalau dulu agak halus, gitu kan, sekarang mungkin agak tegas sedikit gitu kan, gimana kita ngomong sama orang tua, Bapak Ibu ngapunten nanti kalau anaknya begini maka hasilnya begini, tolong dibantu dan lain sebagainya, yang seperti itu. Terus gimana nih kalau nggak respon juga, kan gitu kan pastinya kan, ya tiap orang tuh kan balik lagi tiap orang tuh kan hanya bisa mengupayakan gitu kan ya. Tapi kembali lagi ke orang tuanya. Kesadaran yang pasti, orang tuanya masing-masing. Ya, yang pasti kalau sudah seperti itu tetap komunikasi dengan wali murid, kalau bisa didekati anaknya. Karena saya yakin anak-anak itu punya jiwa sendiri ya, yang tidak selalu sama dengan orang tuanya gitu. Saya sih percaya seperti itu. Jadi saya juga pernah ada kasus yang orang tua yang nggak peduli, tapi insya Allah untuk anaknya saya bisa melakukan pendekatan, jadi anaknya responnya cukup baik ya. Kalau orang tuanya mungkin nanti kita selesaikan setelah pandemi selesai gitu. Iya. Kalau mungkin gitu. Pengalamannya Pak Udin bagaimana? Pengalaman saya juga sama. Ini orang tuanya bukan tidak peduli ya, karena biasanya itu rata-rata sibuk kerja. Jadi orang tuanya ini dua-duanya kerja gitu. Jadi pengawasan di siswanya di lingkungan rumahnya ya terutama itu kurang. Jadi kayak perhatian orang tua itu tidak didapatkan. Jadi pernah satu kasus itu anak ini sering terlambat, itu kenapa gitu loh. Apa yang terjadi? Dari waktu itu? Sebelum pandemi itu sebelum sering terlambat. Kalau contoh kasusnya kan sebelum pandemi nih. Jadi kenapa kok sering terlambat? Jadi guru itu kan harus selalu aktif ya, dalam arti membaca karakteristik siswa. Jadi siswa ini kenapa seperti ini, faktornya apa, unsurnya apa gitu. Jadi setelah dikoreksi ternyata oh orang tuanya itu dua-duanya bekerja. Jadi kurangnya pengawasan gitu. Terus bagaimana ini gitu. Nah siswanya itu mengakui seperti ini. Maaf Pak, saya tiap malam itu tidurnya selalu pagi-pagi gitu. Loh, kenapa kok gitu? Iya Pak lah, orang tua kerja saya itu pulang malam setelah datang tidur. Jadi saya kemanapun ya nggak ada yang nyari Pak gitu. Jadi nongkrong sampai pagi, kadang ke rumah temennya sampai pagi itu, wah bagaimana ini? Kalau saya lihat anaknya sebenarnya bisa untuk kita tuh komunikasikan. Jadi kalau memang dari mentok orang tuanya tidak bisa, kita dekati siswanya. Ya. Siswanya kita dekati, kita komunikasikan bagaimana
sempat waktu itu saya suruh begadang. Jadi kalau kamu nanti tidur jam 2, jangan tidur sampai pagi. Berangkat sekolah. Nanti di sekolah ngantuk, Pak. Enggak. Ya, Pak. Jadi akhirnya sampai pulang sekolah dia ngantuk gini. Pak, saya mau tidur ya, kamu tidur dulu enggak apa-apa. Gitu akhirnya. Untuk memutus pola seperti begadang gitu loh. Jadi setelah begadang tiap pagi tidur harus diputus. Polanya bagaimana? Gak usah tidur. Mengubah kebiasaan ya. Iya, Sehingga setelah itu dia tidur terus jadi normal. Iya, betul. Membuat sesuatu yang tidak normal sehingga yang tidak normal menjadi normal. Karena ketidaknormalan ditambah ketidaknormalan jadi normal. Oke lah. Oke. Tentang hal ini yang penting sekali karena saya pendidik juga, yang penting kita ingat bahwa yang kita nilai adalah anaknya, bukan orang tuanya. Betul. Jadi apapun yang terjadi dengan orang tua itu adalah sebuah tantangan bagi setiap kita karena sebenarnya yang kita nilai adalah anaknya, bukan orang tuanya. Jadi bukan bukan haknya kita untuk selalu menilai orang tuanya dan menjadikan itu bagi saya ya, ini bagi saya pribadi sebagai excuse bahwa kita tidak bisa menilai anaknya dengan baik. Karena tugas kita adalah menilai peserta didiknya, bukan orang tua peserta didik. Apalagi sekarang ada komite ya, ada komite sekolah dan sebagainya, mestinya itu juga bisa menjadi, kita meminta bantuan kepada jembatan ya, untuk meminta bantuan kepada para anggota komite untuk bisa menyelesaikan hal ini karena itu urusan para orang tua. Karena kita adalah sebagai pendidik ya kepada peserta didik. Dan kemudian tadi yang sudah saya ingatkan juga bahwa ada 3 dimensi dalam engagement. Kita sebagai seorang pendidik itu harus ada engagement dengan siswa. 3 dimensi tadi, yang pertama adalah emotional, kemudian behavior dan kognitif. Jadi bukan cuma secara learning saja dan juga secara perilaku saja yang kita nilai, tapi secara juga yang kita harus perlu lakukan adalah dimensi emotional. Bagaimana kita mendekati siswanya. Memang perlu ada pendekatan dengan orang tua, tetapi tidak semestinya tidak lebih besar dari kita mendekati anaknya. Bagaimana caranya agar mereka bisa berubah, punya pola belajar yang baik, punya kemampuan disiplin yang baik dengan berbagai keterbatasan yang ada. Yang kita fokuskan adalah peserta didik kita, anaknya, gitu ya. Bagaimana secara emosional kita engage dengan mereka, atau engagement itu bahasa Indonesia bertunangan, masih dekat ya. Kedekatan secara emosional dan juga tentunya secara behavior, perilaku gitu ya. Kemudian tentu saja secara kognitif dengan kita memberikan learning kepada mereka. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya masih ada banyak pertanyaan Ibu. Sabar dulu Ibu ya. Tenang. Kita bukan berbagi pengalaman dari apa yang sudah dialami di lapangan supaya bisa jadi pembelajaran buat Bapak Ibu di sana. Pembelajaran ini, pertanyaan selanjutnya adalah banyak siswa itu yang mengeluh ke orang tuanya, mungkin karena dididik secara manja dari kecil. Nah, bagaimana jalan keluarnya supaya anak ini tetap mengerjakan tugas? Karena orang tuanya jadi nggak tega untuk nyuruh ngerjain tugas. Nah, itu bagaimana ya? Ini dari orang tuanya sekarang, orang tuanya lagi. Orang tuanya mendidik karena manja, jadi anak-anaknya mengeluh sehingga orang tua yang mengerjakan karena nggak tega. Nah, pertanyaan saya bagaimana jalan keluarnya? Baik, dalam kondisi seperti ini siswa mengeluh kepada orang tuanya. Bisa jadi tugas saya banyak, gini-gini. Akhirnya seorang orang tua kan nggak tega nih untuk nggak tega dalam kondisi anaknya gitu loh. Nah, terkadang ini memang sebuah tantangan bagi guru. Terkadang memang ada yang tidak sinkron antara ucapan anak dengan ucapan orang tua gitu. Nah, jadi memang itu sebuah tantangan bagi seorang guru atau pendidik. Jadi mungkin kita perlu tahu lingkungan sosialnya atau kondisi lingkungannya seperti apa gitu. Memang nah ini sering dimanja gitu. Kita juga perlu tegas pada orang tua. Saya yakin pada dasarnya orang tua itu komitmen yang dibangun oleh wali murid, komite dan guru itu pasti mengutamakan pada tujuan pembelajaran untuk siswa. Jadi saya rasa kalau menemukan suatu kondisi seperti itu mungkin bisa dikomunikasikan orang tuanya. Jadi kondisinya bagaimana? Kenapa kok sampai
orang tua ini membuat tidak tega gitu loh. Kondisinya siswa ini bagaimana gitu loh. Tapi menurut saya rasa guru atau pendidik itu pasti sudah tahu lah batas-batasnya untuk memberikan tugas. Saya yakin tidak ada tugas yang berlebihan, enggak. Itu mungkin persepsinya itu sendiri atau orang tua itu sendiri. Iya, karena kondisi seperti ini mungkin terkadang orang tua juga belum tahu loh, belum tentu tahu ketika anak di sekolah itu diberikan tugas apa gitu loh. Belum tahu juga, belum tentu tahu. Nah, ketika belajar di rumah ini kan akhirnya tahu. Semua tugas itu tahu. Apalagi kalau di SMK ya yang notabene banyak prakteknya. Jadi anak ini pasti akan disuruh tetap beraktivitas terus, tetap ada kegiatan. Iya, ada kegiatan. Jadi activity engagementnya tadi. Ketika sudah di rumah akhirnya sudah tahu semuanya gitu loh. Nah, sebenarnya dari situ perlu dukungan juga kepada orang tua. Dukungan untuk siswanya dan juga pada guru. Jadi komunikasi itu terbentuk gitu loh. Kan dari komite juga kan selalu berkomunikasi dengan wali murid, jadi supaya tidak ada jenjang. Kalau seperti itu menurut saya ada jenjang antara komunikasi orang tua, siswa dan guru. Oke. Memang ya berarti tugas sekolah adalah mendidik dan mengajar anak. Tapi biar bagaimanapun anak adalah tanggung jawab orang tua. Jadi harus ada korelasi, ada koneksi dan kolaborasi antara orang tua, guru dan murid ya, seperti itu. Kemudian ini mungkin dari guru di daerah yang agak kesulitan dari fasilitas internet. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin ini untuk Bapak Bagus mungkin. Apabila menggunakan cara orang tua mengambil tugas di sekolah secara bergiliran untuk 1 minggu dikerjakan. Hal ini menyikapi daerah saya yang minim internet. Mohon petunjuk. Ya. Tadi saya juga sempat sampaikan ada berbagai macam cara. Sekali lagi teknologi itu adalah alat bantu. Memang kita bisa secara sinkronus, bisa juga asinkronus. Kalau tadi metode asinkronus ya, jadi bahan itu ada di sekolah, orang tua diminta untuk mengambil bahan di sekolah. Itu juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab orang tua. Nah, memang ada kendala di mana orang tua belum tentu sempat. Apalagi kalau kayak Surabaya ini PSBB ya, belum tentu bisa berkeliaran di Surabaya dengan bebas. Atau kita bisa juga kirim, ada kurir dan sebagainya yang memungkinkan untuk pada intinya dalam bagaimana caranya materi itu bisa tersampaikan dengan baik ke siswa. Apalagi ini karena kita ada chat ya, saya melihat bahwa saya juga terima kasih kita bisa berinteraksi di sana, bahkan saling jawab gitu. Ada yang jawab juga gitu. Terima kasih buat teman-teman bisa berinteraksi di sana, berdiskusi di sana. Dan salah satunya tadi yang disampaikan adalah sekarang ini semangat. Yang paling penting ini kan semangat sebenarnya. Semangat siswa untuk online semakin menurun ternyata. Bahwa ketika mereka sudah kayak bosan gitu ya, udah bosan ini online lagi, jenuh gitu ya. Nah, kita bisa tadi ada metode kan ada sinkronus, asinkronus, bisa menggunakan teknologi atau digital, bisa juga tidak, yaitu tadi dengan mengirimkan bahan atau orang tua bisa datang untuk ambil itu juga bisa. Dan kalaupun ada butuh praktek, mereka juga bisa mengirimkan fotonya, prakteknya. Bahkan ada juga yang misalnya bagaimana kalau tugasnya itu harus di print, bagaimana kalau di rumah tidak ada printer, ya digambar atau gimana, atau hal yang lain, atau ditulis tangan dan sebagainya. Yang pasti sekali lagi apapun tantangannya, jangan sampai itu menjadi kendala besar, menjadi penghalang besar untuk mereka bisa berproses. Sekali lagi engagement kan ada engagement secara sosial, secara behavior. Ya, yang paling berarti sekarang adalah pendidikan karakter. Tadi juga ada di chat gitu ya, ada ngomong bahwa yang paling penting sekarang adalah pendidikan karakter malahan. Pendidikan karakter di mana? Pendidikan karakter, pendidikan tanpa pengawasan dalam tanda kutip ya. Karena pengawasan minim kan, bukan tanpa ya, tapi minim pengawasan. Minim pengawasan di mana mereka diminta untuk belajar mandiri, dan ini butuh karakter kuat bagi anak-anak bangsa kita untuk mereka tetap bisa belajar meskipun minim pengawasan. Jadi baru di sana ada nanti learning engagement di mana kita bisa memberikan bahan-bahan, entah itu lewat digital, non digital atau apapun yang tersampaikan kepada mereka dengan cara apapun, kemudian mereka bisa belajar. Nah, kalau tadi sudah kita bahas juga tentang disiplin bagaimana? Ya memang minta bantuan orang tua, tapi kalaupun ternyata orang tua tidak bisa melaksanakan secara maksimal, ya memang tugasnya pendidik adalah mendidik.
kita harus cari cara lah. Gimana? Yang kayaknya kita didik adalah peserta didiknya, Iya, betul. bukan orang tuanya. Benar. Gitu. Iya, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ada mau ditambahkan lagi? Cukup? Ya, saya ulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung menulis di fitur live chat. Mungkin kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Dan saya mau ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru yang membutuhkan sertifikat bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening Bank Jatim 0322944896 atas nama Komnas Pendidikan Prof Jatim dan langsung melakukan konfirmasi bukti transfer dengan mengirimkan ke nomor 081274277199 dan langsung Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut untuk apabila membutuhkan sertifikat dan uang yang Bapak Ibu transfer akan kami lakukan donasi, akan kami berikan donasi untuk teman-teman ABK, disabilitas, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Dan saya akan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, kalau gitu langsung. Kalau ini ya tentang. Yang mana, Pak? Silakan. Sekali lagi, ini kita punya kendala tentang jaringan internet. Ada yang tentang kuota, kemudian ada pemerataan jaringan internet. Karena perataan jaringan internet yang kuat hanya di kota besar, di kota kecil itu kurang. Kemudian juga sekali lagi bagaimana caranya agar mereka tetap punya engagement dengan kita meskipun tidak dengan teknologi. Rata-rata kan ngomongnya karena kita pembelajaran jarak jauh, ini kan fokusnya sekarang ke teknologi. Sekali lagi kita tadi sudah sempat membahas hal ini bahwa jangan kita terlalu menggantungkan pada teknologi meskipun itu sangat penting. Meskipun itu sangat penting dan sangat membantu, tapi sekali lagi kita berusaha dengan berbagai cara mempergunakan ini dengan bijak. Bahkan misalnya tadi bagaimana kalau kuota internetnya habis dan sebagainya, bukan berarti terus kita mencari cara dengan minta kuota internet dan sebagainya dari pemerintah dan sebagainya gitu ya. Saya yakin sebenarnya kita pasti punya solusi yang lain. Meskipun sekarang juga kalau tidak salah beberapa provider itu bisa menggratiskan untuk berkaitan sama pendidikan ya. Tapi bisa juga kita menggunakan fasilitas kayak yang ada di pembelajaran jarak di TVRI, itu juga bisa. Atau untuk komunikasi kita juga bisa dengan cara yang lain, bisa juga tadi dengan bersaling berkirim gitu ya. Yang tadi sinkronus dan asinkron ketika sinkronus tidak bisa kita lakukan, asinkronus kita bisa lakukan. Sampai akhirnya yang paling penting adalah target kita adalah para peserta didik kita bisa menerima setiap materi kita dengan baik. Tentu saja tidak ada hal yang bisa begitu sempurna dalam semua metode ini, tapi kita terus berusaha. Karena sebagai pendidik Indonesia kita harus terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi setiap peserta didik kita. Itu sih. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan terakhir untuk menutup dari Pak Udin ataupun dari Bu Diana tentang saran atau seperti apa, tips? Baik, pesan ya nih, pesan atau tips ya. Jadi pesan saya kepada siswa ataupun orang tua dalam kondisi seperti ini, keterbatasan seperti ini, janganlah membuat semangat belajar kita itu menurun, tapi semangat itu harus terjaga dengan kondisi apapun, dengan cara apapun, karena itu bentuk sebuah pengorbanan untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Makasih. Singkat padat dan jelas. Iya, oke. Mungkin kalau dari saya begini, mungkin dari pandemi ini kita sama-sama belajar gitu. Kalau dulu mungkin orang tua udah naruh anak, maksudnya menyerahkan anak kepada gurunya, kemudian menunggu hasil di akhir tahun gitu kan. Sekarang ini diminta untuk saling bekerja sama. Gitu. Jadi tetap semangat bagi semua pendidik di Indonesia ya, baik yang memiliki jaringan ataupun tidak memiliki jaringan. Percaya bahwa pandemi ini hanya sesaat lah ya. Sebelum pandemi ini ada, kita sudah punya engagement yang cukup baik dengan siswa. Saya yakin itu, gitu kan. Karena kita mengenal siswa kita bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan. Maka saling menguatkan itu yang paling penting. Tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada.
saya rasa itu yang terpenting ya. Jadi nggak perlu harus dipakem, harus menggunakan hasil yang normal dengan situasi yang tidak normal, itu nggak bisa banget gitu kan. Jadi memotivasi siswa merupakan salah satu tugas pendidik juga, dan saya yakin seluruh pendidik di Indonesia juga sudah seperti itu. Betul. Maka sama-sama berdoalah semoga semuanya segera berakhir gitu aja. Amin. Oke, kalau bisa saya simpulkan hari ini, mau ditambahkan Pak Bagus? Oke. Oke. Yang pasti satu hal yang sangat unik di mana pandemi ini membuat kita lebih menekankan pada pengalaman belajar dibandingkan dengan materi belajar. Jadi ini satu hal yang unik, kenormalan baru untuk masa ini, bahwa kita sebenarnya sedang mengajarkan mereka dalam bentuk experience learning ya. Jadi lebih banyak menggunakan pengalaman mereka di rumah, pengalaman mereka bersama orang tua, pengalaman di lingkungan mereka. Bahkan anak saya itu sudah mulai bosannya bukan karena bosan di rumah sebenarnya. Bosan enggak ketemu teman-temannya juga, walaupun juga bisa mungkin pakai video conference dengan temannya, itu tidak bisa kalau anak saya kan masih ini ya, masih balita apa di PAUD gitu ya. Jadi yang mereka ada bermain bersama. Nah, ini adalah satu tantangan kita, tapi tetap dalam kondisi seperti ini kita menekan kepada mereka pembelajaran berbasis pengalaman, experience learning. Dan tentu saja kalau ngomong tentang teknologi, sekali lagi pasti teknologi itu tidak bisa merata saat ini, belum merata lah. Itu kenyataan yang harus kita terima, bahwa yang paling penting adalah pendidikannya, pedagoginya, bukan teknologinya. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa mendidik mereka dalam bahkan kemungkinan tidak ada teknologi. Itu gimana caranya, ya kita harus bisa secara kreatif dan aktif untuk bisa melakukan hal ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi yang tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi, harus ada 3 hal engagement tadi, yaitu social engagement, activity engagement, dan learning engagement. Itu penting mereka dapatkan meskipun tidak ada teknologi. Oke. Oke, kalau saya bisa rangkum secara keseluruhan, bahwa yang pertama, metode belajar yang efektif bisa secara sinkronus ataupun asinkronus, tergantung kondisi masing-masing. Dan juga yang tidak boleh dilupakan seperti tadi Pak Bagus sudah sampaikan, bahwa social activity dan learning engagement itu harus tetap ada meskipun tidak tatap muka. Dan juga kita harus tetap ingat bahwa internet bukanlah yang terutama, tapi internet sebagai alat bantu. Kita harus tetap mengusahakan bagaimana caranya, karena kita harus mendeliver pendidikannya, pengajarannya. Dan para guru yang di sana yang mungkin tetap merasa kesulitan, semangatnya harus tetap dijaga, karena yang kita hadapi di sini, kita akan membawa generasi yang lebih lanjut untuk menjadi lebih baik, seperti itu ya. Dan saya ingin tutup untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada webinar kali ini, bisa mengisi evaluasi dan daftar hadir pada bit.ly/evaluasi Komnasdik. Sekali lagi saya ulangi, bit.ly/evaluasi Komnasdik, semuanya huruf kecil. Bisa dilakukan di situ, bisa diisi. Dan webinar yang belum tadi ketinggalan, mungkin di awal tidak mengikuti dari awal, bisa melihat di YouTube Prima Radio Surabaya. Nanti akan kita tampilkan. Dan juga yang besok masih ada satu kali lagi webinar lanjutan dari series ini. Besok ada narasumber yang sangat menarik, bisa kita simak dari sudut pandang psikologi. Jadi kalau tema kita kemarin adalah apakah dampak COVID-19 membuat pelajar tambah pintar atau sebaliknya gitu ya. Besok kita akan lihat dari kacamata para psikolog, dan bagaimana caranya kita, baik para pendidik maupun juga orang tua gitu ya, orang tua dari peserta didik, untuk bisa menyikapi hal ini. Bagaimana caranya walaupun COVID ini sangat berdampak buat pendidikan kita, tapi membuat mereka tetap pintar. Oke, gitu ya, jadi sangat menarik sekali. Jangan lupa besok jam 10 sampai jam 11.30. Tetap seperti sekarang ini ya. Oke, kalau begitu saya Hans, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan webinar kali ini bersama dengan Pak Bagus, Bapak Udin, dan Ibu Diana. Selamat siang dan salam pendidikan. Salam pendidikan.